Baik, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Pemikiran Ekonomi Aliran Moneteris. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri nama-nama anggota kami. Yang pertama ada saya sendiri, Abdi Suada dengan NIM 1930 20 30 10 47. Yang kedua, Pramita Esther Sigiro dengan NIM 1930 20 30 10 68. Yang ketiga ada Pepti Pera Pasaribu 1930 20 30 10 62. Yang keempat ada Rinaldi Tarigan dengan NIM 1930 30 30 11 22. Oke, kita masuk ke pembahasan dari pemikiran ekonomi aliran moneteris. Kita lihat di sini, seperti halnya dengan aliran klasik, kaum moneteris berpendapat bahwa harga-harga dan upah di dalam perekonomian adalah relatif fleksibel, yang akan menjamin keadaan keseimbangan di dalam perekonomian selalu bisa diwujudkan. Jumlah uang yang beredar merupakan faktor penentu yang sangat penting dari tingkat kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya ada 4 pokok pembahasan dari materi yang kami presentasikan. 1. Pokok-pokok pemikiran ekonomi moneteris. 2. Perbedaan pendapatan Keynesian dan moneteris. 3. Kritik terhadap intervensi Keynes. 4. Perhatian terhadap ekonomi mikro. 1. Pokok-pokok pemikiran ekonomi moneteris. Jadi, selama tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an, di bawah pimpinan ekonom terkenal Milton Friedman dari Chicago University, kini hijrah ke Stanford University, telah berkembang suatu aliran pemikiran atau School of Thought di dalam makroekonomi yang dikenal sebagai aliran moneteris atau monetarism. Para ekonom dari aliran moneteris ini menyerang pandangan dari aliran Keynesian, terutama menyangkut penentuan pendapatan yang dinilai oleh mereka sebagai tidak benar. Kaum moneteris menghendaki agar analisis tentang penentuan pendapatan memberi penekanan pada pentingnya peranan jumlah uang beredar atau money supply di dalam perekonomian. Ya, berikutnya perbedaan pandangan Keynesian dan monetaris. Perbedaan kedua berkisar pada penawaran agregat. Ekonomi Keynesian menekankan bahwa kurva Amerika Serikat relatif datar. Jika harga dan upah relatif fleksibel, sebagaimana diyakini para pakar moneter, maka output pada umumnya akan mendekati potensinya. Esensi monetarisme berpusat pada pentingnya uang dalam menentukan permintaan agregat dan pada fleksibilitas relatif dari upah dan harga. Berikutnya, kritik terhadap intervensi Keynes. Pertumbuhan moneter atau uang yang beredar berlebihan dalam hal ini bertanggung jawab atas timbulnya inflasi, dan pertumbuhan moneter yang tidak stabil bertanggung jawab atas timbulnya gejolak atau fluktuasi ekonomi. Sektor atau perekonomian swasta pada dasarnya adalah stabil. Kebijakan makroekonomi aktif seperti kebijakan fiskal dan moneter hanya akan membuat keadaan perekonomian menjadi lebih buruk. Bahkan secara ekstrim, mereka mengatakan bahwa kebijakan makroekonomi yang aktif itu lebih merupakan bagian dari masalah dan bukan bagian dari solusi. Perhatian terhadap ekonomi mikro. Ekonomi mikro pada dasarnya memandang bahwa pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari masyarakat. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan dengan a sustained growth of a right kind of output which can contribute to human welfare, atau pertumbuhan terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia. Kebijakan yang penting dalam moneteris ada 2, yaitu yang pertama, stabilitas di dalam pertumbuhan. Jumlah uang beredarlah yang merupakan kunci dari stabilitas makroekonomi, dan bukan kebijakan makroekonomi aktif yang menimbulkan fluktuasi dalam pertumbuhan jumlah uang beredar yang menjadi penentu kestabilan makroekonomi. Yang kedua, kebijakan fiskal itu sendiri memiliki pengaruh sistematis yang sangat kecil, baik terhadap pendapatan nasional real maupun pendapatan nasional nominal.
dan bahwa kebijakan fiskal atau fiscal policy bukanlah suatu saran atau alat stabilisasi yang efektif. Sekian dari hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih.